Kami percaya bahwa hukum ini mempunyai relasi yang kuat dengan ekonomi. Oleh karena itu sulit untuk tidak membahas hukum tanpa kehadiran ekonomi. Nah, diskusi hari ini mencoba mendudukkan dua perspektif ini dalam satu forum. Kita berharap bahwa dengan ada diskusi ini ada kesepahaman bagaimana penegakan hukum dan ekonomi bisa berjalan seiringan tanpa mengorbankan antara satu dengan yang lain. Saya berharap bahwa outlook hukum dan ekonomi ini bisa dilakukan secara terus-menerus dan dilakukan secara gradual setiap tahun. Saya Cipam Dhani, analis ekonomi Apindo, melihat bagaimana acara yang digagas oleh rekan-rekan Ikadin menjadi sebuah tempat diskusi yang positif, bagaimana teman-teman bisa berikan pandangan dari sudut pandang hukum dan juga sudut pandang ekonomi, sehingga kita sama-sama memberikan. Ketika kita bisa memberikan sebuah potret kondisi di lapangan, kita bisa memberikan input yang positif terhadap pemerintah, terhadap masyarakat, dan juga para regulator. Sehingga ke depan akan lebih banyak lagi ketentuan-ketentuan, peraturan-peraturan yang bisa mendorong kesetaraan dalam konteks ekonomi maupun hukum. Maju terus ke Ikadin. Ya, sekarang di acara hukum dan ekonomi outlook dari Ikadin. Terima kasih, senang sekali diundang ke acara ini yang masih langka, ya, membawa pemikiran dan ahli dari aspek ekonomi dan aspek hukum, di mana keduanya sangat penting untuk arah Indonesia, perbaikan akselerasi Indonesia ke depan. Tidak bisa ekonomi sendiri dan juga tidak bisa hukum sendiri. Ya, jadi ini sangat apresiasi, sangat atas inovasi dan idenya. Ya. Dan saya kira ini perlu menjadi tren, perlu disampaikan kepada publik bahwa tidak bisa mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi tanpa hukum yang dijunjung tinggi dan dasar hukum yang kuat. Saya sendiri tadi juga menyampaikan beberapa tantangan ekonomi di 2025 yang banyak juga terkait dengan aspek hukum. Nah, jadi ya dari segi kepastian untuk investor, kemudian kemudahan dan kepastian regulasi itu semua terkait erat dengan aspek hukum. Nah, kita bisa berkaca ya dengan negara-negara tetangga, negara-negara berkembang yang sudah berhasil masuk ke high income atau upper middle income country adalah negara-negara yang memprioritaskan perbaikan ekonomi dan hukum. Ya. Tidak bisa hanya ekonomi semata dan hukum juga semata. Materi ini sangat bagus untuk diperhatikan, bahkan diikuti, karena bahkan ditelaah. Karena pematerinya juga praktisi senior, Pak Magdir Ismail, khususnya di bidang tipikor dan hukum ekonomi. Begitu juga para penelitinya. Namun, kembali lagi, ekonomi kewajiban dari pimpinan negara, dan hukum ditegakkan berkeadilan, khususnya investor dan penanganan jika terjadi korupsi.